Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Safira Putri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah keterampilan menyimak, dan materi yang akan saya bawakan adalah keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan kecekatan menggunakan bahasa yang meliputi membaca, berbicara, menulis, dan menyimak. Setiap individu itu perlu memiliki keterampilan berbahasa, karena tanpa bahasa juga manusia tidak akan dapat mengomunikasikan gagasan dan pikirannya. Oleh sebab itu, jika ingin mengungkapkan berbagai pikiran dengan baik, manusia harus menguasai bahasa dengan baik juga. Pengertian membaca. Membaca itu adalah mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai khalayak ramai dan juga dimengerti oleh seseorang yang dicinta. Kegiatan membaca meliputi membaca nyaring dan juga membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara membaca keras di depan umum. Sedangkan kegiatan membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang dilakukan untuk mengerti dan memahami maksud atau tujuan penulis dalam media tertulis tersebut. Pengertian berbicara. Berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Tujuan utama berbicara itu untuk berkomunikasi. Komunikasi itu merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Oleh karena itu, agar dapat menyampaikan pesan secara efektif, pembicara harus memahami apa yang disampaikan dan dikomunikasikan. Selanjutnya ada pengertian menulis. Menulis adalah sebuah proses menciptakan suatu catatan, informasi atau cerita menggunakan aksara. Menulis bisa dilakukan pada media kerja dengan menggunakan alat-alat seperti pena atau pensil. Menulis juga proses menuangkan kreativitas atau gagasan ke dalam bentuk tulisan yang biasanya disebut dengan karangan. Karena penulis mengungkapkan isi pikiran, ide, pendapat, atau keinginannya melalui tulisan tersebut. Pengertian menyimak. Menyimak itu adalah suatu proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk mengolah informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh seorang pembicara melalui bahasa atau lisan. Kegiatan menyimak itu juga merupakan kegiatan yang disengajakan dan direncanakan untuk mencapai suatu proses tujuan. Seseorang tidak akan menyimak jika dia tidak mempunyai maksud untuk apa dia menyimak. Analisis kemampuan berbahasa. Dalam kemampuan berbahasa terdapat dua jenis, yaitu kemampuan bahasa ekspresif dan bahasa reseptif. Kemampuan reseptif itu adalah di mana ketika seseorang bisa menerima pesan yang disampaikan lawan bicaranya dengan baik dan melaksanakannya. Sedangkan kemampuan ekspresif adalah di mana seseorang mampu mengungkapkan keinginan yang ingin disampaikan bisa melalui bahasa tubuh atau simbol-simbol yang sudah disepakati. Keterampilan berbahasa itu umumnya terdiri dari 4 aspek, yaitu keterampilan mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang pertama ada hubungan antara menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan. Keduanya membutuhkan penyandian dan penyandian simbol lisan. Yang kedua ada hubungan antara menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca merupakan keterampilan reseptif. Baik dalam menyimak maupun dalam membaca dibutuhkan penyandian simbol-simbol menyimak bersifat lisan, sedangkan membaca bersifat tertulis. Yang ketiga ada hubungan antara menyimak dan menulis. Menyimak dan menulis memiliki hubungan yang erat. Dari menyimak suatu ujaran atau informasi dapat menumbuhkan kreativitas untuk menulis hasil simakan yang diperoleh. Yang keempat ada hubungan antara berbicara dan menulis. Dalam berbicara dan menulis dibutuhkan kemampuan menyandikan simbol-simbol, simbol lisan dalam berbicara dan simbol tertulis dalam menulis. Yang kelima, hubungan antara membaca dan menulis. Membaca dan menulis merupakan keterampilan yang saling melengkapi. Tidak ada yang perlu ditulis kalau tidak ada yang membacanya, dan tidak ada yang dapat dibaca kalau belum ada yang menulisnya. Manfaat keterampilan berbahasa. Yang pertama itu dapat menyampaikan atau mampu mengungkapkan pemikiran dengan baik dan jelas.
Yang kedua, dapat mengekspresikan perasaan. Yang ketiga, mampu menyatakan kehendak. Yang keempat, bisa melaporkan fakta-fakta yang diamati dengan baik dan jelas, serta mudah dipahami. Yang terakhir, memperoleh pengetahuan yang sangat luas dari berbagai sumber. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata dan pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.